106 Dion Tirta Smart Energy. Hola 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 hola. Selamat sore Smartizen. Seperti biasa Bara akan menemani Smartizen di dalam program Dialog Senja, ya kan, dalam kurun waktu kurang lebih selama 2 jam. Hari ini kita kedatangan sadis nih, sahabat diskusi kita. Sahabat diskusi kita siapa nih? Nah, penasaran kan? Nah, buat Smartizen yang penasaran, jangan kemana-mana, nanti akan Bara beritahu ya. Seperti biasa nih, ya kan, untuk menemani sore-sore kalian, ya kan, di tengah senja-senja keindie-indian ini, ya kan, Bara mempunyai satu lagu nih yang sangat luar biasa nih untuk di play ya. Almarhum Glenn Fredly, sekali ini saja, so cek bisa. 106 Dion Tirta Smart Energy. Smartizen masih bersama Bara di dalam program Dialog Senja. Seperti yang Bara janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kokesma Untirta. Nah, sebelum kita kedatangan bintang tamunya nih, kakak-kakak dari Kokesma Untirta, Bara bakal ngasih tahu dulu nih mengenai latar belakang didirikannya Kokesma Untirta. Oke, latar belakang didirikannya Kokesma Untirta berawal dari pendirian Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Untirta atau Kopsekon. Kopsekon didirikan dengan tujuan sebagai wadah pengkajian ekonomi koperasi untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi karena dalam mata kuliah Fakultas Ekonomi mempelajari perekonomian Indonesia, manajemen koperasi dan UKM serta mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan dan koperasi. Tidak hanya itu, Kopsekon didirikan sebagai wadah pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kokesma Untirta pertama kali berdiri pada tahun 1994. Pada saat itu masih bernama Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Untirta dan kemudian berganti nama menjadi Kopmatirta, Koperasi Mahasiswa Untirta, yang mana kehadirannya diharapkan mampu menjadi mediasi dalam beradaptasi bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep entrepreneurship dan mengembangkannya. Pada tanggal 20 Juni 2001, Kopmatirta kembali berganti nama nih menjadi Kokesma Untirta, yaitu Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Untirta, dan terus berusaha untuk memperbaiki diri agar bisa menjadi pusat pengembangan kewirausahaan mahasiswa Untirta. Oleh karena itu, sore ini Bara bakal ngobrol-ngobrol bareng sahabat diskusi kita mengenai yuk kenalan bareng Kokesma Untirta. Nah, ini bakal seru banget nih Smartizen, ya kan, karena buat kalian-kalian semua yang pengen penasaran dong, pasti kan ternyata di Untirta nih ada satu lembaga koperasi ya, sangat penting nih. Karena zaman sekarang juga penting ya untuk kita bisa belajar koperasi, dan di sini juga dikatakan bahwasannya Kokesma ini mengaplikasikan konsep-konsep entrepreneurship dan mengembangkannya. Ini sangat menarik buat Smartizen, ya kan. Calon-calon entrepreneurship muda dari mahasiswa Untirta bisa nih langsung saksikan diskusi kita nih nanti, ya kan. Tapi buat Smartizen jangan kemana-mana, tetap bersama kita karena sahabat diskusi kita sedang di jalan dan sebentar lagi akan sampai dan pastinya akan berbicara mengenai sedikit-sedikit informasi mengenai koperasi. Apa sih Kokesma itu, bagaimana Kokesma itu berjalan, ya kan. Sudah berapa lama Kokesma itu berjalan, program apa saja yang sudah dihasilkan oleh Kokesma. Nah, buat Smartizen pasti penasaran kan, tapi jangan kemana-mana dulu, ya kan. Berikut ini ada BCL dulu yang menemani Smartizen, ya kan. Cinta Pertama, Sani. Untirta Smart Energy. Smartizen masih bersama Bara dan juga sahabat diskusi kita nih yang seperti Bara janjikan tadi ya. Sudah ada kakak-kakak dan juga teteh-teteh nih dari Kokesma. Oke, bagaimana Kak kabarnya? Bisa diceritain dong ke kita kabarnya gitu. Ya, alhamdulillah kabar baik Kak. Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi perjalanan jauh dari rumah ke sini? Ya, lumayan sih kalau saya sendiri dekat sih. Deket ya? Kalau Mbaknya? Saya lumayan juga sih, saya di Keragilan soalnya. Oh, di Keragilan? Iya. Wah, jauh-jauh buat 106 Dion Tirta nih ya? Iya dong. Luar biasa. Oke nih, jadi pastikan banyak yang penasaran nih sebenarnya Kokesma ini apa. Sebelum kita berbicara lebih jauh nih mengenai Kokesma, boleh tahu nggak sih kalian tuh apa dan sebagai apa nih di Kokesma? Silahkan memperkenalkan diri dulu. Ya, saya dulu ya Kak. Iya, Kalau siap. saya sendiri di situ di Kokesma bertanggung jawab sebagai wakil direktur utama. Wakil direktur utama. Direktur Oke. utama di Kokesma. Dan rekan saya Saya sendiri Ya. bertanggung jawab sebagai bendahara umum di Kokesma. Bendahara umum Iya. ya. Oke, seru juga itu ya. Sekretarisnya dan bendaharanya berarti ya. Wakil 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 direktur Wakil direktur utama dan utama. saya bendahara umumnya. Bendahara umum. Iya. Oke. Nah, gini Kak. Tadi kita udah membagikan beberapa pengertian mengenai Kokesma dan sejarahnya berdirinya Kokesma. Tapi gini,
bisa nggak sih kalian gambarkan secara umumnya aja gitu, sebenarnya Kokesma tuh apa sih gitu? Silakan Kak dijelaskan. Jelaskan dulu. Ya, Kokesma itu layaknya sebuah organisasi lain ya Kak ya. Tapi di sini perbedaannya adalah Kokesma mempunyai dua titel gitu. Jadi sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan sebagai koperasi, sebagai badan usaha koperasi yang diakui oleh negara gitu. Jadi kita sama seperti UKM lain, kita mengadakan kegiatan kampus, kegiatan kemahasiswaan, dan juga kita sebagai badan usaha yang bergerak di bidang koperasi gitu. Oke, jadi memang koperasi ini masuknya UKM apa ya kayak? Masuknya apa enggak? Iya, masuknya UKM. Masuk ke UKM ya. Oke, nah koperasi kalian ini berjalan cukup baik ya sampai sekarang, alhamdulillah. Gimana? Sampai saat ini berjalan dengan baik ya. Oke. Bisnisnya juga lumayan berjalan baik. Ditahan dulu ya. Iya. Perbincangan lebih jauhnya. Pasti banyak yang penasaran, tapi seperti biasa kita harus jeda dulu ya supaya Smartizen penasaran. Pasti banyak yang penasaran nih, ya kan. Nah, berikut ini ada Selena Gomez dulu nih yang mau lewat ya dengan Walls. 106 Dia Untirta Smart Energy. Cek. Oke, Smartizen seperti biasa nih ya kan. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai jabatan kakak dan teteh nih ya di Kokesma ya kan. Pastinya masih banyak yang penasaran nih Kak mengenai Kokesma nih. Termasuk saya pribadi. Saya pribadi juga masih banyak sih yang pengen ditanya. Tapi gini Kak, tadi kan sebenarnya di segmen pertama, di segmen kedua saya pribadi sudah membacakan nih sejarah singkat mengenai Kokesma. Tapi alangkah baiknya saya mendengarkan dari kakak-kakak langsung dong ya kan, selaku anggotanya nih, anggota Kokesma. Nah, jadi gimana sih Kak sejarah singkat dari Kokesma itu sendiri dan kakak dan teteh ini bisa ada di dalamnya gitu akhirnya sejarah kalian berdua deh gitu. Ya, dari sejarah Kokesma Untirta sendiri itu lahir pada tahun 1994. Nah, kurang lebih sekarang Kokesma Untirta sudah berusia 21 tahun nih Kak. Dan sedikit informasi bahwa sekarang Kokesma Untirta sedang melaksanakan kegiatan Milad Kokesma. Oke, Milad Kokesma tuh ya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu kita sudah laksanakan santunan anak yatim. Oh, Masya Allah, luar biasa. Pada tanggal 27 Juni kemarin di Panti Asuhan Al Arif Kasemen Serang. Lalu nanti rangkaian acara selanjutnya yaitu ada lomba desain maskot maskot Untirta. Nah, sekarang pendaftarannya masih berjalan nih Kak, gelombang 2 sampai tanggal 11 Juli. Nah, tuh buat Smartizen, buat mahasiswa dan mahasiswa ya kan, ini sangat menarik nih ya lombanya juga mendesain ya, lomba maskot, mendesain maskot ya. Oke. Dan gini Kak, yang kedua nih ya pertanyaannya. Jadi bisa nggak sih dikasih tahu ke kita, kayak tadi kan kakak sebut nyinggung sedikit nih mengenai bisnis yang sudah berjalan. Tapi gini, prestasi apa aja sih Kak yang udah didapatkan oleh Kokesma Untirta hingga sekarang? Pastinya banyak dong, ya kan? Tapi boleh dong disebutin, dikasih tahu nih ke Smartizen. Banyak banget sih. Yang pertama tuh dari organisasinya dulu ya. Jadi kayak Kokesma Untirta ini sudah meraih juara-juara, yaitu terkait dengan kayak Jambore, atau duta juga ya. Duta Kokesma juga kita menjuarai duta Kokesma. Kokesma. Iya. Kalau untuk bisnisnya, untuk bisnisnya ini masih berkembang gitu ya, masih kayak butuh perkembangan juga. Oh, harus. Karena memang masih merintis gitu ya Kak ya. Ya, masih merintis. Jadi dari situ kita juga untuk melatih anggota-anggota kita atau melatih internal kita biar kedepannya bisa belajar bisnis lagi gitu. Selain organisasi, kita juga bisa belajar berbisnis. Entrepreneurship ya. Nah, ya betul. Karena namanya juga Kokesma gitu. Betul. Selain berorganisasi, kita juga harus praktek berbisnis. Iya, benar. Nah, itu satu hal yang luar biasa ya. Tapi sejauh ini ada nih anggotanya yang udah berbisnis kecil-kecilan lah gitu. Oh, ada ya. Ada. Apa aja sih Kak? Apa tuh? Buket. Ya, banyak Kak. Jadi anggota Kokesma itu rata-rata pada berbisnis. Pada berbisnis ya. Kemarin kita mendata itu ada beberapa yang sudah berjalan bisnisnya dan sekarang juga masih berjalan. Oke. Dan sekarang lebih ke online ya pemasarannya karena pandemi seperti ini.
Oke, jadi walaupun dengan adanya pandemi ini, tapi tidak menghalangi kreativitas daripada anggota-anggota Kokesma ya. Betul, oke, luar biasa. Perbincangan semakin menarik nih, tapi seperti biasa Kak, disimpan dulu ya jawaban-jawaban luar biasanya, supaya Smartizen juga penasaran. Nah, yang berikut ini ada Nadine Amizah dulu nih yang lewat ya, seperti takdir yang kita tulis. Tirta, Smart Energy, Smartizen, kita masih ditemani dengan Kak Iqmal dan juga Kak Nisaul. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai Kokesma nih ya kan. Tadi kita udah bertanya-tanya nih sejarahnya ya kan. Kita juga udah nanya pencapaian prestasinya apa aja. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kalau menurut gua sih ini yang paling penting ya. Terutama kan untuk maba-maba nih ya kan, untuk maba-maba unyu-unyu ya kan yang ada di Untirta. Kira-kira apa sih Kak persyaratan jika kita pengen masuk ke Kokesma, dan juga apa aja yang mesti kita persiapkan ketika kita pengen masuk? Wajib bayaran kah apa gimana? Ya kan? Wajib sih. Oke, silakan Kak dijelaskan. Ya, kalau persyaratan untuk masuk Kokesma sendiri itu udah tertuang dalam ADART Kokesma Kak. Jadi syarat yang pertama itu berstatus Civitas Akademika Untirta. Jadi nggak hanya mahasiswa sebenarnya yang boleh mendaftar, tapi juga bisa kalangan dosen maupun kalangan pegawai di lingkungan Untirta. Oh, jadi bukan cuma mahasiswa aja ya, berarti ya? Oke, lanjut. Ya, lalu selanjutnya itu selayaknya koperasi itu membayar simpanan pokok. Jadi simpanan pokok itu nanti sebagai bayaran awal, alias itu sebagai investasi awal kita, investasi awal si pendaftar. Ketika masuk koperasi itu. Gitu. Nah, tadi apa sih hal apa aja yang dipersiapkan gitu? Maksudnya secara mental nih, kan tadi udah secara umum, maksudnya secara mental harus komitmen kah, konsisten kah, disiplin kah, coba dijelaskan. Ya, benar ya Kak, kayak tadi harus komitmen juga ya untuk masuk Kokesma Untirta. Betul. Dan juga mentaati seluruh peraturan yang ada di Kokesma Untirta tentunya, dan rajin membayar simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini ibaratkan apa ya, modal utama. Kalau nggak bayar gimana koperasi itu bisa berjalan kan? Karena koperasi itu adalah sumbernya adalah people alias orang gitu. Jadi bedanya koperasi dengan perusahaan yang lain, PT, CV kayak gitu, itu ada di orangnya. Jadi sumber daya terpenting dalam koperasi itu adalah orangnya, anggotanya kalau dalam hal ini. Dan yang paling penting jauhi mental korupsi ya. Benar-benar. Iya, betul. Harus ya kan, nanti udah masuk tapi kalian yang pengen masuk nih masih punya mental korupsi, kan nanti bawa kabur uang koperasi, gebugin nanti kan. Kasus nanti. Itu yang paling penting tuh syarat-syaratnya ya buat Smartizen yang pengen masuk ke Kokesma Untirta ya gitu. Gua kira syarat-syaratnya cukup umum lah ya, cukup bisa diterima lah, nggak sulit kan? Gampang banget, nggak sulit ya kan. Seperti biasa nih, perbincangan semakin menarik, tapi kita jeda dulu ya kan, buat kalian yang penasaran kan pertanyaan-pertanyaan apa lagi sih yang pengen Bara ajuin ke dua kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini. Tapi sabar dulu ya. Yang berikut ini ada Jonas Brother dulu, Sucker. 106 dia Untirta Smart Energy. Oke, Smartizen masih bersama dengan Kak Iqmal dan juga Kak Nisaul. Oke. Suaranya imut banget ya. Luar biasa. Saya deg-degan dengernya. Bercanda. Oke, gini ya. Pertanyaan berikutnya nih ya kan. Tadi kita udah sedikit review aja tadi pertanyaan yang tadi. Itu persyaratan ya. Tadi udah kalian jelaskan nih, jika kalian pengen masuk Kokesma tuh gimana ya kan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Kokesma? Misalnya juga bisa kalian kasih contoh kegiatan unggulan dari Kokesma Untirta itu sendiri, gimana tuh? Langsung aja sih. Jangan deg-degan, bingung nih. Oke. Kegiatannya sih kita tuh udah menjalankan program kerja seperti rapat kerja, raker, terus upgrade itu apa sih namanya? Milad, terus Diksar, banyak pendidikan dasar, pendidikan manajemen atau Dikmen. Jadi kayak banyak banget udah kegiatan yang kita lewatin gitu tuh. Nah, sekarang ini kan
yang tadi dijelasin sama Kak Iqmal juga, kita lagi menjalankan kegiatan milad Kokesma gitu ya. Milad tuh ulang tahun ya? Iya. Jadi kan sebelumnya kita juga udah ke panti asuhan. Nah itu sekarang kita akan mengadakan lomba yang bisa diikutin gitu ya sama orang-orang atau warga-warga Untirta nih. Dan bisa kita adakan di mana aja ya tanpa perlu ketemu langsung ya. Iya, tanpa ketemu langsung kan, bisa online gitu kan. Betul. Jadi ya wajib banget sih daftar. Wih, benar. Wajib banget sih Bener, daftar. tapi ngomong masih bukan. Tapi gini, sebelum pandemi COVID-19 itu kalian ngapain aja tuh? Biasanya nih misalnya anggaplah nggak ada COVID nih, misalnya nggak ada COVID, kalian tuh kegiatan patternnya tuh biasanya apa gitu yang bisa kalian? Ya biasanya kita melakukan ini ya Kak, kayak pelatihan bisnis gitu. Jadi kalau misalkan offline itu enak gitu ngajarinya, dan juga peralatannya juga ada kan di situ. Oke. Jadi setiap bulan atau setiap 3 bulan itu kita adakan pelatihan seperti itu, dan juga kumpul-kumpul ya biasalah. Iya, kayak sharing aja gitu. Betul. Untuk menghasilkan entrepreneurship yang oke ya. Gitu. Betul banget. Luar biasa. Saya sendiri sangat coba saya anak Untirta, mungkin saya akan masuk ke Kokesma. Oke, tapi perbincangan ini sangat semakin menarik ya. Buat Smartizen semua pasti masih penasaran kan, apalagi sih penjelasan dari Kak Iqmal dan Kak Nisa nih. Jangan kemana-mana karena yang ada Adele dulu nih yang melewat. You'll never see me again. 06 dia Untirta Smart Energik. Oke, ini sesuai nih ya dengan lagu yang tadi barusan diputar, yaitu Jirox dengan ceria. Buat Smartizen semua juga semoga selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Tadi kita udah berbicara nih dengan Kang Iqmal dan juga Kang Teh Nisa mengenai Kokesmas, dan apa aja sih Kokesmas itu ya kan. Bagaimana sih Kokesmas itu bekerja? Apa sih syarat-syarat kita untuk menjadi anggota Kokesmas? Dan juga tadi pesan terakhir dari Kang Iqmal dan juga Teh Nisa sangat menyentuh ya. Koperasi itu adalah satu konsep yang memang dibuat atau dicetuskan oleh Bapak bangsa kita Bung Hatta, dan juga koperasi itu harus terus ada di kehidupan manusia di zaman sekarang. Walaupun banyak orang yang beranggapan bahwa koperasi itu udah kuno, udah nggak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Enggak. Koperasi itu masih bisa dan akan sangat bisa diterapkan di zaman sekarang ya kan, walaupun dengan versi-versi terbaru gitu ya kan, supaya nantinya kita bisa menghasilkan entrepreneurship yang hebat, dan Bung Hatta yang baru yang hebat itu Smartizen ya kan. Itu tadi ya beberapa review singkat dari Bara mengenai Kokesmas ya. Kalau begitu Bara juga ingin mengucapkan pamit nih ya kan. Terima kasih untuk Smartizen sudah menemani Bara kurang lebih selama 2 jam, dari jam 3 sampai dengan jam 5. Bara juga ingin mengingatkan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya kan, karena pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dan menghantui kita. Yang belum divaksin juga yuk kita semua harus vaksin ya, supaya cepat ya kita menghadapi kehidupan normal lagi ke depannya ya kan. Kalau kita disiplin, bisa menjaga kesehatan, Bara yakin sih ke depannya kita akan bisa menjalankan kehidupan ini dengan normal lagi ya kan. Kalau begitu Bara juga ingin mengucapkan maaf jika banyak sekali salah penyebutan kata, salah penyebutan nama, salah penyebutan istilah. Ya kalau boleh dibilang sih masih perlu banyak belajar lah ya Smartizen ya. Kalau begitu Bara pamit ya Smartizen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.